Hai, jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis runtun waktu. Video kedua ini membahas teknik smoothing yang pertama, yaitu metode moving average. Mari kita mulai. Kita pelajari sekarang mengapa kita mempelajari teknik smoothing atau penghalusan. Sesuai dengan namanya, yang akan dilakukan adalah meredam fluktuasi karena random atau ketidakteraturan. Untuk apa? Data yang sudah terbebaskan atau agak terbebaskan dari random dianggap lebih representatif untuk digunakan dalam menyusun perakiraan. Dalam jangka pendek, kita bisa mengabaikan keberadaan komponen yang teratur dari runtun waktu, yaitu tren, variasi musim, dan apalagi siklus. Maka dalam jangka pendek, yang tetap ada adalah unsur random. Ada dua cara menghaluskan data runtun waktu, yaitu moving average dan exponential smoothing. Kita bahas yang pertama, moving average. Sesuai dengan namanya, yang dilakukan adalah membuat rata-rata data dari sejumlah waktu tertentu yang berurutan. Misalnya dilakukan rata-rata terhadap 3 waktu yang berurutan atau 5 waktu yang berurutan. Sehingga dikenal adanya n-period moving average. Sementara ini kita hanya akan menggunakan bilangan Gasal untuk n pada n-period tersebut. Mengapa bilangan Gasal akan dijelaskan pada frame berikutnya. Kemudian apa makna moving? Karena proses menyusun data-datanya bergerak sesuai dengan pergerakan waktu. Frame berikutnya akan menjadikan lebih jelas. Sedangkan untuk perakiraan diformulasikan demikian ini. Dengan K adalah banyaknya waktu di awal atau waktu yang hilang akibat penempatan hasil rata-rata. Penjelasan lanjutannya akan diberikan pada contoh di frame berikutnya, silakan diikuti. Ini contoh teknik penghalusan yang bernama moving average. Andaikan kita memiliki data runtun waktu sebagaimana nampak pada kolom 2. Bila dilakukan pengrata-rataan selama 3 periode yang berurutan untuk mengisolasikan pengaruh random, maka rata-rata pertama dari data yang tersedia adalah untuk periode 1, 2, dan 3, yaitu atas 13, 17, dan 18. Pertanyaannya, di mana nilai rata-rata itu akan diposisikan? Waktu 1 atau 2 atau 3? Mestinya di pertengahan dari perjalanan waktu tersebut, yaitu waktu 2. Nah, ini menjelaskan mengapa periode rata-ratanya menggunakan bilangan Gasal. Karena kalau menggunakan yang genap, kita tidak mempunyai posisi yang relevan. Dengan berjalannya waktu, hadirlah waktu 4, sehingga tersedia data baru, sehingga rata-rata untuk 3 periode terakhir adalah dari waktu 2, 3, dan 4. Begitu seterusnya sehingga ada proses rata-rata yang bergerak sesuai dengan berjalannya waktu. Dari situlah munculnya penamaan moving average. Secara lengkap hasil rata-rata yang bergerak itu disajikan pada kolom 3. Bagaimana lanjutannya? Bayangkan kita ada di waktu 3. Nilai rata-rata 3 periode pertama adalah satu-satunya nilai yang kita miliki untuk melakukan perakiraan. Maka nilai Y2 bar itulah yang dapat digunakan untuk perakiraan nilai waktu 4. Demikian pula ketika kita ada di posisi waktu 4 ingin membuat perakiraan untuk waktu 5. Informasi yang kita miliki adalah rata-rata Y3 bar. Maka perakiraan untuk waktu 5 adalah rata-rata Y pada waktu 3. Jadi dengan 3 periode rata-rata bergerak, maka perakiraan didasarkan atas rata-rata yang dicantumkan pada 2 periode sebelumnya. Perakiraan untuk waktu 4 berdasarkan rata-rata yang diletakkan di waktu 2. Dan perakiraan untuk waktu 5 adalah rata-rata yang diletakkan pada waktu 3. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Sehingga untuk waktu 9 yang merupakan out of sample forecast dapat diambil dari rata-rata yang diletakkan pada waktu 7. Jadi, pada formula tadi di atas, nilai K adalah 1, menghasilkan perakiraan pada waktu T adalah berdasarkan rata-ratanya pada T-1
minus 1 atau T minus 2. K adalah banyaknya waktu yang hilang pada awal periode karena penempatan rata-rata pertama. Pada kasus ini, rata-rata pertama diletakkan pada waktu 2, sehingga ada kehilangan satu waktu. Bagaimana bila waktu untuk rata-rata bergeraknya adalah untuk 5 periode? Pada rata-rata 5 periode, ada kehilangan waktu sebesar 2, sehingga K adalah 2. Maka perakiraan waktu 7 adalah berdasarkan rata-rata yang ditempatkan di waktu 7 minus 2 minus 1 atau waktu 4. Bagaimana halnya perakiraan untuk waktu 5? Berdasarkan formula, perakiraannya berdasarkan nilai rata-rata Y yang diletakkan di waktu 2, yaitu dari 5 minus 2 minus 1. Sayangnya, kita tidak mempunyai rata-rata Y yang bisa diletakkan di waktu 2. Karena pada 5 periode rata-rata bergerak, kita mempunyai hasil rata-rata pertama untuk diletakkan di waktu 3. Jadi, pada 5 periode rata-rata bergerak, perakiraan dimulai untuk waktu 6 berdasarkan rata-rata yang ditempatkan di waktu 3. Aktivitas berikutnya adalah menghitung error terms atau selisih antara nilai aktual dan fitted values-nya. Nilai-nilainya disajikan di kolom 5 ini. Bila kita akan membuat MAD, mean of absolute deviation, maka kita ambil nilai mutlak ET pada kolom 5 seperti ini. Bila dijumlahkan, didapatkan angka 14, sehingga nilai MAD-nya adalah 14 dibagi 5 atau 2,8. Apa artinya? Dia baru bermakna ketika diperbandingkan dengan MAD model lain. Selanjutnya dilakukan pangkat 2 dari nilai-nilai pada kolom 5 untuk menghasilkan MSI ini. Maka nilai MSI model ini adalah 42 dibagi 5 atau 8,4. Lagi-lagi 8,4 baru bermakna ketika diperbandingkan dengan MSI model yang lain untuk himpunan data yang sama. Kita lanjutkan ke frame berikutnya. Kita bahas penggunaan Excel untuk metode moving average. Ini dilakukan melalui ribbon data, kemudian data analysis, dan pilih moving average. Excel akan menampilkan kotak dialog ini. Maka sorotlah datanya pada sebuah kolom. Perhatikan datanya harus pada sebuah kolom. Centang label bila baris pertama dari data berupa label datanya. Kemudian isikan interval yang maksudnya adalah periode yang digunakan. Kemudian isikan interval yang maksudnya adalah periode yang digunakan, 3 atau 5 dan seterusnya. Kemudian tetapkan lokasi untuk penempatan hasilnya pada bidang kosong dan klik OK. Bila interval adalah 3, maka Excel akan menampilkan hasil berupa kolom ketiga dari data yang ada di kolom 2. Bila interval adalah 5, maka tampilan hasilnya adalah demikian ini. Kita lanjutkan dengan teknik smoothing yang kedua, yaitu exponential smoothing pada video ketiga. Silakan diikuti.